Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang, program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam jaringan komputer, protokol, dan perangkat lunak yang diperlukan. Yang pertama, jaringan broadcast. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil disebut paket, yang dikirim oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. Seperti field, alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang siapa paket tersebut ditujukan. Saat menerima paket, mesin akan mencek field alamat. Bila paket tersebut ditujukan untuk dirinya, maka mesin akan memproses paket itu. Dan bila mana paket ditujukan untuk mesin lainnya, mesin tersebut akan mengabaikannya. Yang kedua, ada jaringan point-to-point. Jaringan point-to-point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin. Untuk mengirim paket dari sumber ke suatu tujuan, sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Nah, seringkali harus melalui banyak route yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu, algoritma route memegang peran penting dalam jaringan point-to-point ini. Yang ketiga, yaitu ada LAN, Local Area Network, merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai resource, misalnya seperti printer, scanner, dan yang lain-lain. LAN juga bisa saling bertukar informasi. LAN dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan 3 karakteristik, yaitu ukuran, teknologi transmisi, dan topologi. Jaringan MAN, Metropolitan Area Network, pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi maupun umum. MAN biasanya mampu menunjang data suara dan bahkan dapat menghubungkan dengan jaringan televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Adanya elemen switching membuat rancangan menjadi lebih sederhana. Jaringan selanjutnya ada WAN, Wide Area Network, mencangkup daerah geografis yang luas, seringkali mencangkup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Kita akan mengikuti penggunaan tradisional dan menyebut mesin-mesin ini sebagai host. Istilah end system kadang-kadang juga digunakan dalam literatur. Host dihubungkan dengan sebuah subnet komunikasi atau cukup disebut subnet. Tugas subnet adalah membawa pesan dari host ke host lainnya, seperti halnya sistem telepon yang membawa isi pembicaraan dari pembicara ke pendengar. Dengan memisahkan aspek komunikasi murni sebuah jaringan atau subnet dari aspek-aspek aplikasi, rancangan jaringan lengkap menjadi jauh lebih sederhana. Pada sebagian besar WAN subnet terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu kabel transmisi dan elemen switching, dan yang kedua kabel transmisi, disebut juga circuit channel ataupun trunk, memindahkan bit-bit dari satu mesin ke mesin lainnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang protokol yang dikenal. Jaringan tanpa kabel. Protokol adalah aturan-aturan main yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Aturan itu termasuk di dalamnya petunjuk yang berlaku bagi cara-cara metode mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, tipe-tipe kabel, dan kecepatan transfer data. Protokol yang dikenal adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada Ethernet. Ethernet protokol sejauh ini adalah yang paling banyak digunakan. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut CSMA ataupun CD, multiple access atau collision detection. Sistem ini menjelaskan bahwa setiap komputer memperhatikan ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan ke suatu di dalamnya. Jika dalam jaringan tidak ada aktivitas atau versi komputer akan mentransmisikan data. Jika ada transmisi lain di dalam kabel, komputer akan menunggu dan mencoba kembali transmisi jika jaringan telah bersih. Kadangkala dua buah komputer melakukan transmisi pada saat yang sama. Ketika hal ini terjadi, masing-masing komputer akan mundur dan menunggu kesempatan secara acak untuk mentransmisikan data kembali. Metode ini dikenal dengan koalisi dan tidak akan berpengaruh pada kecepatan transmisi dari network. Protokol Ethernet dapat digunakan untuk pada jaringan model jaringan garis lurus, contohnya bintang ataupun pohon, dan dapat ditransmisikan melewati kabel twisted pair, koaksial, ataupun kabel fiber optik pada kecepatan 10 Mbps. Yang kedua ada Local Talk. Local Talk adalah sebuah protokol network yang dikembangkan oleh Apple Computer (INC) untuk mesin-mesin komputer Macintosh. Metode yang digunakan oleh Local Talk adalah CSMA-CA, Carrier Session Multiple Access with Collision Avoidance. Hampir sama dengan CSMA-CD, adapter Local Talk dan kabel twisted pair khusus dalam digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer melewati port serial. Sistem operasi Macintosh memungkinkan koneksi secara jaringan peer-to-peer tanpa membutuhkan tambahan aplikasi khusus. Protokol Local Talk digunakan untuk model jaringan garis lurus, bintang, ataupun model pohon dengan menggunakan kabel twisted pair. Kekurangan yang paling mencolok yaitu transmisinya. Kecepatan transmisinya hanya 230 kbps. Yang ketiga ada token ring. Protokol token dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Metode aksesnya melalui lewatnya sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti cincin. Dalam lingkaran token, komputer-komputer dihubungkan satu dengan yang lainnya, seperti sebuah cincin. Sebuah sinyal token bergerak berputar dalam sebuah lingkaran dalam sebuah jaringan dan bergerak dari sebuah komputer menuju komputer berikutnya. Jika pada persinggahan di salah satu komputer ternyata ada yang ingin ditransmisikan, token akan mengangkutnya ke tempat di mana data itu ingin dituju. Token bergerak terus untuk saling mengkoneksikan di antara masing-masing komputer. Protokol ring membutuhkan model jaringan bintang dengan menggunakan kabel twisted pair ataupun kabel fiber optik dan dapat melakukan kecepatan transmisi 4 Mbps atau 6 Mbps. Sejalan dengan perkembangan Ethernet, penggunaan token ring berkurang sampai sekarang. Dan yang keempat ada Fiber Distributed Data Interface, disebut juga dengan FDDI, sebuah protokol jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang jauh. Metode aksesnya yang digunakan oleh FDDI adalah model token. FDDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Proses transmisi biasanya menggunakan suatu buah ring
Namun, jika ada masalah ditemukan, akan secara otomatis menggunakan ring yang kedua. Sebuah keuntungan dari FDDI adalah kecepatan dengan menggunakan fiber optic cable pada kecepatan 100 Mbps. Yang kelima ada ATM. ATM adalah singkatan dari Asynchronous Transfer Mode, yaitu sebuah protokol jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps ataupun bisa lebih. ATM mentransmisikan data ke dalam satu paket, di mana pada protokol yang lain mentransfer pada besar kecilnya paket. ATM juga mendukung variasi media seperti video, CD audio, dan gambar. ATM bekerja pada model topologi bintang dengan menggunakan kabel fiber optik ataupun kabel twisted pair. ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua ataupun tiga ataupun lebih dari LAN. Dia juga dapat dipakai oleh Internet Service Provider, bisa disebut ISP, untuk meningkatkan kecepatan akses internet untuk klien mereka. Di sini ada tampilan tabel daftar protokol. Seperti yang ada di tampilan, protokol yang sering dipakai ada Ethernet, Fast Ethernet, Local Talk, Token Ring, FDDI, ATM, maupun juga kabel yang sering digunakan, yaitu ada Twisted Pair, Coaxial, Fiber, tergantung jenis dari protokol tersebut. Dan di sini juga tersedia kecepatan mentransmisikan data, dan topologi fisiknya juga pun tersedia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak yang perlu digunakan. Itu ada file server. Sebuah file server bertugas untuk mengontrol komunikasi dan informasi di antara node ataupun komponen dalam suatu jaringan. Sebagai contoh, mengelola pengiriman file database atau pengolah kata dari workstation atau salah satu node ke node yang lain, maupun menerima email pada saat yang bersamaan dengan tugas yang lain. Terlihat bahwa tugas file server sangat kompleks. Dia juga harus menyimpan informasi dan membagikannya secara cepat. Dan yang kedua ada workstation. Keseluruhan komputer yang terhubung ke file server di dalam jaringan tersebut sebagai workstation. Sebuah workstation harus memiliki perangkat lunak yang mendukung jaringan, dari sistem operasi sampai aplikasi pendukung lainnya. Saat ini hampir semua sistem operasi pasti mendukung jaringan komputer. Begitupun juga aplikasi-aplikasi lainnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci perbedaan workstation dengan file server. Beberapa perbedaan workstation dan server yang mungkin belum Anda ketahui, sehingga terkadang Anda menyampaikan teknologi tersebut saat ini. Perbedaan dari teknologi tersebut dapat didefinisikan melalui penjelasan yang akan saya jelaskan. Workstation merupakan perangkat canggih yang digunakan untuk memecah segala masalah teknis yang rumit terkait dengan berbagai pekerjaan seperti mesin, animasi, grafik, simulasi, dan lain sebagainya. Sedangkan server merupakan perangkat yang akan menanggapi permintaan dari beberapa klien dengan cara menyediakan berbagai layanan pada mereka. Keunggulan dari workstation juga menangani data yang kompleks seperti desain mekanik 3 dimensi, aplikasi animasi, aplikasi rendering gambar, dan juga plot matematika, dan juga bisa berbagai simulasi yang berbasis teknik.
Keunggulan server web merupakan perangkat yang dikhususkan untuk menyediakan berbagai layanan pada perangkat yang sudah terhubung. Misal, satu komputer seperti bisa memberikan layanan langsung kepada banyak klien, 1, 2, ataupun 3. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata dan kalimat dalam pengucapan ataupun gugup dalam mempresentasikan, mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.